Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya kepada ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah dengan judul Analisis Biaya per Unit dan Penetapan Harga Jual Rujak Buah Dingin dengan Metode Job Order Costing. Penelitian ini disusun sebagai tugas mata kuliah manajemen biaya yang bertujuan untuk menghitung biaya produksi dan menentukan harga jual secara tepat menggunakan metode job order costing. Sebelumnya, di sini kami beranggotakan 6 orang yang diantaranya ada Muhammad Rizky Gumilar, Aulia Nisfa, Juita Ayu, Zahra Nur Arafah, Siti Salwa, dan Naila Auradira. Lalu ada latar belakang, yaitu yang pertama, UMKM menyumbang 61% terhadap PDB dan menyerap sekitar 97-98% tenaga kerja nasional. Peran strategis ini menjadikan UMKM sebagai pilar penting dalam pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Lalu yang kedua, banyak UMKM belum menghitung biaya produksi secara akurat. Studi menunjukkan kelemahan pencatatan dan perhitungan biaya menjadi salah satu hambatan utama produktivitas dan keuntungan. Banyak pelaku UMKM termasuk usaha kuliner menetapkan harga jual berdasarkan perkiraan tanpa dasar perhitungan yang jelas. Lalu yang ketiga, menetapkan harga seringkali berdasarkan intuisi. Ini dapat menimbulkan margin keuntungan yang tidak akurat. Harga terlalu tinggi bisa menurunkan minat beli, sedangkan terlalu rendah bisa menyebabkan kerugian. Lalu yang keempat, diperlukan metode akuntansi biaya yang tepat, seperti job order costing. Metode ini memungkinkan perhitungan biaya per unit secara rinci dengan mengelompokkan biaya langsung seperti bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead. Penerapan metode ini dapat membantu UMKM menetapkan harga yang rasional dan kompetitif. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui profil singkat usaha penjual rujak buah dingin yang berlokasi di Jalan Sudirman, Cimahi. Lalu yang kedua, untuk menerapkan metode job order costing dan menjelaskan proses perhitungan biaya per unit dalam usaha rujak buah dingin. Lalu yang terakhir, menentukan harga jual yang tepat berdasarkan hasil perhitungan biaya dengan metode job order costing. Ada profil usaha. Profil usahanya yaitu ada lokasi. Lokasinya berada di Jalan Sudirman yang terletak pada dekat kampus Unjani. Kemudian ada jenis produk. Jenis produk yang dijual yaitu rujak buah dingin yang disajikan dengan bumbu khas dan aneka buah seperti mangga, nanas, serta bangkuang dan jambu. Kemudian ada omset harian sekitar 700.000. Pendapatan yang diperoleh di usaha ini cukup menjanjikan. Dalam satu hari, penjual dapat menghasilkan 700.000, terutama pada hari-hari di mana akhir pekan, kemudian cuaca yang sangat terik. Kemudian ada pengeluaran bahan sekitar 500.000 per hari. Rata-rata pengeluaran ini dapat membeli bahan baku dan bumbu sekitar 500.000 per hari. Kemudian karena penjual belum melakukan pencatatan keuangan formal, seluruh aktivitas pengeluaran atau pemasukan dilakukan berdasarkan pengingatan dan penghitungan kasar, tanpa adanya buku kas atau sistem keuangan sederhana. Hal ini menyebabkan penjual kesulitan untuk mengetahui berapa laba bersih yang diperolehnya setiap harinya, serta kesulitan dalam merencanakan pengembangan usaha secara objektif dan terukur. Metode job order costing dalam usaha ini cocok dilakukan dengan metode job order costing karena pendekatan untuk menghitung biaya per unit biaya yang dijual. Metode ini sangat relevan karena penjual produk dalam bentuk satuan dapat dihitung melalui proporsi mangkok atau per cup, di mana setiap porsi dianggap sebuah pesanan atau job. Kemudian ada yang pertama yaitu bahan baku langsung. Biaya dikelompokkan
Biaya ini mencakup pembelian buah-buahan seperti mangga, nanas, bengkuang, jambu, dan lain sebagainya, serta bumbu rujak seperti gula merah, kacang, cabai, dan garam yang setiap harinya dibeli di pasar Caringin berdasarkan total pengeluaran bahan dan bumbu rata-ratanya yaitu 500.000 per harinya, serta ada tenaga kerja langsung karena penjual melakukan semuanya sendiri, maka tidak ada biaya tenaga kerja. Tapi untuk keperluan upah tenaga kerja harian layaknya kita hitung 100.000 per hari sebagai asumsi biaya tenaga, karena sewaktu-waktu bisa saja harus ada biaya bantuan tambahan. Kemudian yang ketiga, overhead pabrik. Setiap porsi dianggap satu job. Biaya overhead mencakupi biaya tidak langsung seperti plastik kemasan, es batu, air, kemudian sabun cuci, alat, transportasi, serta biaya sewa jika memadai. Karena tidak ada pencatatan yang secara detail, maka overhead yang diasumsikan yaitu 50.000 per hari sebagai estimasi konservatif. Selanjutnya, rincian biaya produk harian. Yang pertama, biaya bahan baku langsung. Biaya ini mencakup pembelian buah-buahan seperti mangga, nanas, bengkuang, jambu, dan lainnya, serta bumbu rujak seperti gula merah, cabai, garam, kacang, dan sebagainya yang dibeli oleh pedagang di Pasar Induk Caringin. Berdasarkan hasil wawancara, total pengeluaran bahan baku dan bumbu rata-rata sebesar 500.000 per hari. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Karena penjual menjalankan semua aktivitasnya sendiri, maka tenaga kerja tidak dibayar secara terpisah. Namun untuk keperluan perhitungan biaya, maka diasumsikan upah tenaga kerja harian layak sebesar 100.000 per hari sebagai estimasi biaya tenaga kerja jika sewaktu-waktu perlu membayar bantuan tambahan. Yang selanjutnya ada biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya overhead mencakup biaya tidak langsung seperti plastik, kemasan, es batu, air, sabun cuci, alat transportasi ke pasar, serta biaya sewa lokasi jika ada. Karena tidak ada pencatatan detail, maka overhead diasumsikan sebesar 500.000 per hari sebagai estimasi konservatif. Jadi total dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead sebesar Rp650.000. Dari hasil wawancara, menurut keterangan penjual, pendapatan maksimal per hari mencapai Rp700.000. Jika satu porsi rujak dijual Rp5.000, maka jumlah porsi yang terjual per hari diperkirakan 140 porsi. Menurut perhitungan biaya produksi total per hari, maka diperkirakan biaya produksi per unit sebesar Rp4.643. Dari perhitungan di atas, maka dapat terlihat jika penjual menjual satu porsi rujak seharga Rp5.000, maka dengan demikian penjual memperoleh keuntungan kotor sekitar Rp357 per porsi atau sekitar 7,1% dari harga jual. Maka dalam skala harian 140 porsi, estimasi keuntungan ini terbilang tipis dan dapat semakin kecil jika ada buah yang rusak atau tidak laku. Selain itu, pencatatan biaya harian secara tertulis sangat disarankan agar penjual dapat membuat keputusan usaha berdasarkan data yang akurat. Selanjutnya adalah analisis margin keuntungan. Dari perhitungan sebelumnya terlihat bahwa jika penjual menjual satu porsi rujak buah seharga Rp5.000, maka keuntungan kotor yang diperoleh oleh penjual untuk proporsinya adalah sekitar Rp357. Hasil ini didapatkan dari harga jual dikurangi dengan biaya produksi per harinya. Dengan demikian, penjual bisa memperoleh keuntungan kotornya sekitar 7,1% dari harga jualnya.
Dalam skala harian, yaitu sekitar 140 porsi, estimasi keuntungan kotor yang bisa diperoleh adalah sekitar Rp49.980.000. Hasil ini didapat dari 140 porsi dikalikan dengan keuntungan kotor per porsinya, yaitu Rp357. Namun, keuntungan ini terbilang sangat tipis dan dapat semakin kecil jika ada buah yang tidak laku ataupun rusak. Maka dari itu, penjual perlu mempertimbangkan kembali harga jual, volume produksi, atau efisiensi biaya untuk meningkatkan margin keuntungan. Selain itu, pencatatan biaya harian secara tertulis sangat disarankan agar penjual dapat membuat keputusan usaha berdasarkan data yang akurat. Yang selanjutnya yaitu strategi penetapan harga. Poin pertama yaitu margin rendah tapi masih menguntungkan. Ini merujuk pada fakta bahwa harga jual Rp5.000 masih lebih tinggi dari biaya produksi, yaitu Rp4.643.000, sehingga tetap menghasilkan keuntungan meskipun tipis, yaitu sebesar Rp357 atau 7,14%. Dalam konteks bisnis makanan dengan target pasar mahasiswa, margin ini masih dianggap wajar. Poin yang kedua yaitu sensitif terhadap harga karena target pasar mahasiswa. Mahasiswa adalah segmen yang sangat peka terhadap perubahan harga. Jadi, penetapan harga harus hati-hati agar tetap terjangkau tanpa mengorbankan profit. Artinya, strategi harga harus mempertimbangkan daya beli pasar ini. Strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama, ada efisiensi biaya bahan. Ini berarti menekan biaya produksi, terutama pada komponen biaya terbesar, yaitu bahan baku buah yang menyerap sebesar 76,9% dari total biaya. Salah satu cara yang disarankan yaitu kerjasama langsung dengan petani atau distributor untuk mendapatkan harga yang lebih murah atau harga grosir. Yang kedua, diversifikasi produk, yaitu varian harga atau topping. Menambah opsi varian atau topping dengan harga berbeda memungkinkan pembeli memilih sesuai selera dan kemampuan, dan penjual mendapat tambahan margin dari pembelian varian premium. Contoh, topping tambahan dengan harga sedikit lebih tinggi. Yang ketiga, evaluasi berkala terhadap harga jual. Penjual perlu secara rutin mengevaluasi harga jual, terutama saat ada kenaikan harga bahan baku. Misalnya, jika biaya naik, maka harga bisa disesuaikan ke Rp5.500 atau Rp6.000 selama masih diterima di pasar. Jadi, secara keseluruhan, strategi ini fokus pada menjaga keseimbangan antara harga terjangkau dan keuntungan yang cukup, dengan mengandalkan data real dan metode job order costing untuk membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya adalah kaitan dengan manajemen biaya strategik. Manajemen biaya strategik atau strategic cost management merupakan pendekatan modern dalam pengelolaan biaya yang tidak hanya berfokus pada efisiensi biaya produksi, tetapi juga pada bagaimana biaya tersebut dapat dikelola untuk mendukung pencapaian keunggulan bersaing jangka panjang. Pendekatan ini penting diterapkan bahkan pada usaha mikro seperti penjual rujak buah dingin, agar pengambilan keputusan usaha lebih berbasis data dan berorientasi masa depan. Menurut Blocher et al. 2013, manajemen biaya strategik bertujuan untuk mengintegrasikan informasi biaya dengan strategi bisnis guna menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan keberlanjutan usaha. Contohnya, untuk membantu usaha mikro seperti penjual rujak dalam pengambilan keputusan. Informasi biaya digunakan untuk penetapan harga, efisiensi, dan strategi produk, mendukung rencana ekspansi dengan perhitungan biaya dan proyeksi keuntungan, dan sinergi job order costing dan manajemen biaya strategik dorong usaha bertumbuh, bukan sekedar bertahan. Kesimpulannya adalah, penerapan metode job order costing membantu penjual rujak buah dingin menghitung biaya per unit secara akurat dan menetapkan harga jual yang menguntungkan. Metode ini mendukung manajemen biaya strategik dalam pengambilan keputusan jangka panjang, seperti efisiensi bahan baku, strategi harga, dan rencana ekspansi. Pencatatan biaya yang
sistematis memungkinkan usaha berkembang secara terukur dan bersaing di pasar.